Setelah adanya sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, kemudian dilaksanakan sidang BPUPKI kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Ada tenggat waktu sebelum dilaksanakan sidang BPUPKI kedua tersebut, DR Soekarno menyampaikan kepada DR Regimat untuk membentuk suatu panitia kecil yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Saudara, bolehkah saya memberikan usul? Boleh, silahkan Insinyur. Bagaimana jika kita membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyatukan saran dan pendapat mengenai dasar negara, sebagaimana sidang BPUPKI pertama, sebelum diadakannya sidang berikutnya? Baiklah, saya setuju dengan usulan Anda, Insinyur. Namun perlu diingat, badan ini mengemban tugas yang besar. Mengingat kita belum menemukan dasar negara yang tepat untuk bangsa Indonesia. Kemudian dibentuklah panitia 9 dengan 9 anggota yang terdiri dari golongan nasional dan golongan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya selaku pemimpin musyawarah akan memimpin jalannya rapat untuk mengolah dan menyatukan usul-usul mengenai pembahasan dasar negara yang telah disampaikan pada sidang BPUPKI sebelumnya. Dan apabila saudara-saudara sekalian memiliki gagasan yang sesuai dengan rancangan perumusan dasar negara ini, saya harap saudara-saudara sekalian jika memiliki gagasan ini dapat disampaikan melalui sidang pada hari ini. Izin menyampaikan saudara-saudara sekalian. Baik saudara-saudara, saya menyarankan untuk memasukkan asas ketuhanan dan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut saya, syariat Islam merupakan gagasan untuk dasar negara yang paling tepat bagi bangsa Indonesia. Permisi, interupsi Ketua. Ya, silakan. Saya, apakah tidak terkesan sombong pernyataan dari Saudara Subarjo ini? Mengingat bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam keragaman, termasuk agama. Jadi menurut saya kurang setuju apabila hanya agama Islam saja yang dicantumkan. Iya, kan kita nggak cuma Islam kan? Kita kan nggak cuma Islam. Iya, ada banyak ragaman. Iya. Jadi menurut saya itu juga kurang gitu. Izin menjawab Ketua. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara-saudara, kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya, hanya mereka-mereka yang berkewajiban tertentu dan pemeluk-pemeluk agama Islam. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai karena perbedaan pendapat pada musyawarah ini, saudara-saudara semua membuat kegaduhan rapat hari ini dan rapat-rapat selanjutnya. Saudara-saudara yang lain? Saya setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh Saudara Subarjo Ketua, dan saya ingin menyarankan bahwa sila kedua kita memasukkan perihal asas kemanusiaan. Saya setuju dengan pendapat saudara Waidasim. Saya juga akan menambahkan, kita harus membawa asas persatuan juga, karena persatuan merupakan salah satu kunci untuk menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan berhasilnya perumusan cikal bakal dasar negara, maka tugas panitia 9 telah selesai pada tanggal 22 Juni 1945. Pada hari itu pun, Jakarta Charter atau Piagam Jakarta telah dirumuskan. Pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945, IS Soekarno menyampaikan isi dari Piagam Jakarta. Baik saudara-saudara sekalian, dipersilahkan kepada Ketua Panitia 9, yakni Insinyur Soekarno, untuk menyampaikan hasil rapat yang telah dibahas pada rapat sebelumnya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kami dari Panitia 9 telah berhasil membuat dasar negara
yang telah diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Berikut saya bacakan isinya. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan negara Indonesia dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Panitia 9. Haji Soekarno, Haji Ahmad Subarjo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Alex Andris Maramis, Abi Kusno, Jokro Sujoso, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Haji Muhammad Yamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piagam Jakarta. Setelah adanya sidang BPUPKI pertama pada Boleh, silahkan isi. Izin menyampaikan, saudara-saudara sekalian.